Kaget ya ngapain? Ya sebenarnya sih kita di sini cuman pengen melakukan video tour mungkin ya. Video tour untuk teman-teman keluarga baru 2021 bisa mengenal lebih jauh bagaimana sosiologi secara offline gitu kurang lebih. Di sini aku Faiz Mumtaz bersama partner saya Wirawan Widedana Pradikdo yang biasa dipanggil Cipuy. Iya, jadi kita akan menelusuri lebih jauh bagaimana penggambaran FISIP dan jurusan sosiologi secara mendalam, secara offline. Gambaran aja ya, buat eksekusi pastinya tunggu offline. Ayo. Pasan baru kemarin jadi gua. Keluarga baru. Oh iya, keluarga baru. Apa sih itu? Oke. Kita dari sini dulu deh, dari Pangpres dulu Is. Boleh. Oke. Jadi teman-teman, ini di sebelah sana itu ada namanya panggung apresiasi. Panggung apresiasi itu sebenarnya nggak terlalu apresiasi banget. Cuma ini memang kalau misalnya teman-teman himpunan atau BEM sendiri punya acara yang kecil yang emang khusus cakupannya itu buat mahasiswa FISIP ya? sendiri. Nah, diadainnya di sini. Di Pangpres. Nah, terus juga kalau misalnya kita haus, sebenarnya sih kalau misalnya waktu offline ya itu ada sebuah spot buat kita minum ya. Di sini di gazebo belakang ini, di situ tepatnya ya. Nanti mungkin footage bisa diambil aja. Itu biasanya disediakan galon tuh. Galon untuk kita minum ketika kita haus. Tapi ada beberapa spot lainnya kan ya? Ada beberapa spot lainnya. Oke. Nah, terus juga di sebelah kanan aku ini ada ruang-ruang LKM dan LSO. Yap. Dan tepat di atas kita langsung masuk ke gerbang atau tangga ini itu langsung menuju ke Omah Sosiologi atau ruang himpunan. Dikit ya. Ruang dikit, nggak usah pakai dikit, udah langsung ke Pampang langsung ke Pampang. Omah Sosiologi. Omah Sosiologi. Itu bisa dibilang kayak sekretariat sosiologi lah. Di sana kayak buat tempat kita diskusi juga bisa kan. Itu beberapa peralatan lah untuk acara sosiologi gitu kurang lebih. Dan kalau emang teman-teman mau tidur bisa banget karena sih. memang ya namanya juga seperti omah ya, omah atau rumah. Dan paling ini satu-satu kebahagiaan kecil kita kalau misalnya kita lagi di gazebo. Gua tahu apa? Aku tahu apa? Apa? Satu. Satu lagi sih. Dua di sana. Oh iya, sana juga. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman lagi makan, nunggu kelas atau setelah kelas kan capek kan ya, kita nongkrong di gazebo belakang, kita bisa denger lagu dan request lagu yang dikoordinasi oleh LSO. Seven Line. Oh iya, LSO apa Seven LKM? Radio. Dia LKM dong. LKM ya? Oh, LKM. Iya. LKM. Yes. Dan kita bisa nyanyi bareng. Dan juga sembari nunggu itu juga kita bisa sambil fotokopi. Karena di sini juga ada ruang fotokopi. Terus ada juga namanya gemas ya. Biasa kita bisa minum atau misalnya minum sih. Terakhir kita ada namanya Bendino, kopi-kopian gitu lah. Jadi ini yang burger apa sih teman-teman? Yang punya angkatan 17 kita. Nah iya, tuh usaha rintisan sosiologi loh. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berkreasi, itu bisa banget didaftarin aja ke FISIP. Terus nanti dikasih kedai namanya Gemas. Mungkin lanjut aja kali ya. Sebenarnya kita durasi waktunya ada sih. Kita gitu makanya cepet ya. Iya sih. Oh sama ini yang paling menang. Maghrib. Biasa ada bakso babe. Ada sebuah spot keren deh. Ada bakso babe, masuk kan. Meskipun emang deket sama FISIP, cuma sama kantin FISIP, cuma bakso babe itu jadi penyelamat kalau maghrib ya kan? Karena biasanya pada tutup juga kan, udah FISIP kan ya. Iya. Bakso babe akhirnya hadir menyelamatkan perut. Oke. Sekarang kita di parkiran belakang ya. Parkiran belakang. Biasanya parkiran belakang tuh paling ingat adalah tentang baris PK2 sama Leste ya di sini juga kan ya. Kita di sini main ini benteng ya? Benteng. Kita main benteng. Main benteng satu angkatan, bayangin aja seorang mahasiswa umur 18-19 tapi kita disuruh main benteng yang pastinya bakal hancur sih. Dan emang ini namanya juga parkiran belakang karena saking luasnya jadi sering banget dipakai buat event, gak cuma dari himpunan kita doang, dari BEM juga sering dipakai buat event-event. Jadi tapi fungsi utamanya tetap namanya juga parkiran belakang. Dan ini khusus untuk motor. Buat motor dong ya. Buat motor dong. Tadi kalau misalkan ada sedikit masuk footage ada mobil dikit ya, tapi mungkin ini karena lagi sepi juga lagi online ya, jadi mungkin ya ada sedikit alih fungsi. Tapi pas lagi offline pastinya ya di parkiran belakang ini motor membludak banget. Parah. Karena kan neto sendiri lah, UB mahasiswa terbanyak. Iya. 14.000. Lanjut. Terakhir, ini adalah spot terakhir yang kita bahas di bisa dibilang bagian belakang FISIP. Ini adalah pendopo kecil. Pendopo kecil ini sebenarnya nggak jauh beda dari gazebo kecil. Cuma kalau teman-teman emang ingin tempat yang lebih sunyi untuk misal asistensi atau rapat secara mendadak di siang hari. Terus ada apa lagi sih biasanya kalau pendopo kecil? Biasanya tuh juga kayak lagi pengen nugas bareng, nugas kelompok kan. Bisa sini. Terus juga ya bisa dibilang ini juga cuma punya juga cuma belibet sumpah.
Gak cuma satu doang nih pendoponya, ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 pendopo di sini. Jadi sistemnya juga karena memang milik bersama umum, cepet-cepetan lah gitu Cepet-cepetan. mainnya. Jadi ya kalau misalnya wah jam 2 ada rapat nih, ada rapat misalnya dari buat ghost, ya kan? Langsung aja tempel sebuah Kertas, tulisan ya gitu, kan, kertas science tulisan ini. rapat ghost jam 2 sampai jam 3. Ini kayak masih ada fosilan nih bekas tempelannya. Iya. Masih ada fosil lah ini. Mungkin itu aja ya. Pembahasan tentang area belakang. Area belakang, tapi masih banyak harus kita explore nih. Ke area belakang doang sih. Habis ini mau kemana sih kita? Kita bakal masuk ke dalam gedung. Ada gedung A, B, C. Kita bakal jalan-jalan di sana karena banyak banget sebenarnya spot yang menarik untuk kita bahas ya. Karena namanya juga Sosiotour. Sosiotour biar tahu semuanya pas lagi kuliah offline, biar nggak kaget lu pada. Kok lu mulu sih kamu? Jadi mungkin itu aja. Sampai jumpa kita di depan gedung A. Bentar ya, dadah. Bye-bye. Hai teman-teman, sekarang kita lagi di depan gedung A atau biasa disebut dengan gedung apa, Is? Prof. Darsono Wisadirana. Itu namanya. Iya, itulah namanya. Jadi kita mulai masuk ke dalam gedungnya, kita mulai dari depan gedung A. Depan dulu. Kita ngejelasin dikit aja masalah gedung A. Di depan gedung A ini ada namanya gazebo gedung A. Yang di Iya, mana? namanya juga depan gedung A ya. Yang di mana? Ini tempatnya enak banget buat nugas, buat betul. asistensi. Karena nanti di footage mungkin bakal diliatin seberapa sejuk atau seberapa enak buat kalian fokus untuk melakukan hal-hal akademik. Nah, berbeda dengan yang tadi gazebo belakang, ini tuh sebenarnya tempatnya emang nggak enak banget buat nongkrong karena bukannya buat fokus buat belajar emang sih fokus, dan emang agak kurang ajar aja kalau ada yang sampai nongkrong di sini. Iya. Mereka di sini tuh gedung A di gazebo-nya ya maksud gue ya. Itu Iya. fokus semua untuk mengejar ilmu men, ya kan. Karena emang suasananya enak banget. Ilmu ya, Ilmu. ilmu. Tapi samping ada gazebo A, ada sebuah spot lagi, Puy. Apa? Ya? Ini tangga bukan sebelah tangga. Jadi tangga pas kuliah offline biasanya itu digunakan untuk rapat teman-teman semua jurusan di FISIP UB. Jadi sistemnya itu bukan hanya sosiologi aja yang bisa menggunakan, dan ketika ingin menggunakan ya sama kayak pendopo belakang tadi. Jadi cepet-cepetan lah karena ini milik bersama gitu. Dan pastinya ketika kalian menggunakan tempat ini itu ada yang namanya unsur menghargai. Kayak ada yang rapat di sini, mereka yang kata pengen keluar gimana? Di sini rapat. Iya, rapat nih. Nah pasti ada aja orang yang mau keluar kan. Nah karena kita sungkan sebenarnya, rasa sungkan. Jadi kita masuk lewat sini sambil permisi Mas, Gini. Mbak. Kan maksud gimana ya? Kan kayak agak-agak malu ya, kayak misalkan lagi pada nongkrong gini, lagi pada rapat, ada yang lewat diliatin gini, aduh, scare sih. Tapi itu adalah pengalaman, ya bisa dibilang pengalaman lucu lah ya. Iya, bisa Dan ada lagi hal yang bukan lucu kali ini. Apa tuh? Ini adalah hal yang patut dibanggakan oleh Apa tuh? mahasiswa FISIP. Kita bisa minum secara gratis karena nggak tahu sih sebutannya apa ya, cuma mungkin kita bisa minum secara gratis aja sih, sama bisa ngisi botol. Jadi teman-teman kalau misalnya emang lagi di akhir bulan banget, terus kayak nggak ada duit banget buat beli minum, tinggal bawa aja Tupperware, Ke FISIP? ya beli aja sardo lah, 2.000-3.000, ke FISIP isi, udah santai. Nanti ada footage ya, tungguin aja, Oke. selalu aja. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke gedung A, mungkin teman-teman bertanya kenapa kita pakai masker, karena memang ada kebijakan ya kan, mematuhi prokes, dan di dalam sana kalau misalnya pengen review itu cuma 2 orang. Karena kita hitungnya 1, 2, 3 dan ada beberapa kru lagi kan ya, cukup banyak. Jadi nanti ke dalam sana hanya 1 orang aja antara aku sama Cipuy gitu. Siapa lo nih mau masuk? Ya gue lah. Ya udah, sana dah. Ya. Dadah. Oke teman, ayo. Kameramen jalan cepet dong, heran. Di sini ya Pak. Oke, karena ini kita sedang lagi ada prokes ya, jadi jangan lupa buat pakai. Oke, ayo. Yuk. Oke, jadi selamat datang di depan di dalam gedung A. Ini aku ngejelasinnya nggak usah banyak-banyak aja ya. Jadi dalam gedung A ini emang khusus buat ruang jurusan. Jadi teman-teman bisa dilihat sebelah kiri aku ini ada lift. Emang liftnya ini khusus banget buat para dosen. Nah gitu, dan emang karena khusus buat para dosen ini jadi liftnya kecil banget. Nah karena aku mahasiswa, jadi aku bakal menggunakan tangga. Jadi ayo tunggu aku di atas ya. Sekarang aku udah sampai di lantai 3 gedung A. Di sini tuh ada 2 ruang jurusan. Yang pertama ada sosiologi, sama yang kedua adalah ruang jurusan ilmu komunikasi. Nah, teman-teman bisa ngikutin langkah aku dari tangga tadi.
ini adalah langkah aku menuju ke ruang jurusan sosiologi. Di sini kalian bisa ketemu sama dosen, dan juga di ruang jurusan sosiologi itu ada namanya ruang baca. Ruang baca ini berisikan skripsi dari angkatan-angkatan yang sudah lulus. Jadi kalau teman-teman ya sekiranya mau melakukan research gitu, ini bisa banget skripsinya itu dipakai buat dijadikan bahan kalian. Nah, selamat datang di depan ruang jurusan sosiologi. Nah, teman-teman sebelum masuk ini sebenarnya ada aturan yang tidak tertulis, yaitu kalian harus ngecek dulu apakah dosen tersebut ada atau enggak. Cara ngeceknya, teman-teman bisa ngeliat di sini, ini adalah nama-nama dosen di jurusan sosiologi. Kalau kalian mau masuk, tinggal ngecek ada atau enggak. Habis itu kalian masuk ke dalam dan isi formulir yang telah disediakan, seperti itu. Dan kalau ke kiri itu, teman-teman langsung ketemu dengan meja dari para dosen kita. Dan kalau ke kanan itu langsung menuju ke taman baca yang tadi aku bilang. Oke, mungkin kita lanjut ke lantai 7 sebagai ruang pertemuan. Jadi ikutin aku aja yuk. Aku balik lagi jalannya ke tangga. Oke teman-teman, sekarang ada di lantai 7 dari gedung A. Kenapa ini aku bahas juga, karena terakhir kali seingat aku ini adalah pertemuan antara jurusan sosiologi dengan jurusan antropologi di FIB. Emang kalau misalnya yang aku tahu dari pendahulu aku tuh, emang di ruang ini tuh emang dipakai buat segala pertemuan. Pertemuannya itu yang bertemu dengan jurusan lain, entah dari univ lain. Nah, ruangannya itu di sini. Nah, kalau tadi aku lewat tangga, sebenarnya di sebelah sini itu ada lift, tapi liftnya itu dari tadi tangga dosen, dari lift dosen. Nah, karena aku mahasiswa jadi aku menggunakan tangga. Mungkin segitu aja soal gedung A. Aku bakal balik lagi ketemu Faiz di bawah. Jadi bye bye. Nah, oke teman-teman, sekarang aku udah balik lagi ke lantai 1 gedung A. Nah, yang tadi belum aku jelasin adalah kalau misalnya teman-teman mau minjem barang di FISIP, kalian memerlukan surat izin dari resepsionis. Dan ini maaf, sedikit aja. Nah, ini adalah langsung ke arah kantin. Ya, langsung menuju ke gedung B juga. Nah, karena ini masalah area gedung A udah selesai, jadi sekarang gantian sama Faiz yang bakal ngejelasin gedung B. Faiz, Apa? silakan. Oh iya, oke. Tadi maaf, habis ngobrol juga sama security di sini kan ya. Oke. Suara aku kayak udah masuk sih, soalnya tadi udah di on. Udah slow. Oke, jadi di sini mungkin aku akan melanjutkan tur kita pada hari ini, di mana tadi kan udah jelasin tentang gedung A, kita akan masuk ke gedung B. Tapi sebelum ke gedung B, ayo ikut aku dulu. Kita akan mencoba untuk menuju ke suatu ruangan yang spesial nih, yang dimana kalau di secara besar di UB ada namanya kantin CL, tapi kalau di FISIP itu namanya kantin FISIP. Gak tahu sebutannya apaan. Oke, ikutin yuk. Waduh, sama aja ya. Oke, welcome to kantin FISIP, yang dimana sebenarnya ini kantin paling murah kayaknya di UB ya, selain CL ya. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, nanti ada footage kok ya, kayak harga-harga makanan di situ murah-murah. Apa ya yang bisa kita lihat gampang nih? Oh, tuh deh, tahu telur 10.000, spaghetti 8.000, mana ada, ya kan? Tapi masalahnya di sini semua makanan yang ada itu sudah terjamin. Terjamin maksudnya itu gimana? Jadi makanan udah higienis dan juga udah baik lah untuk dikonsumsi oleh mahasiswa FISIP UB. Dan asal teman-teman tahu, dari sekian banyak warung yang ada di kantin FISIP, ada satu warung yang apa bahasanya ya? Favorit kali ya? Ini kantinnya. Jadi sistemnya itu dia kayak prasmanan gitu, ya, teman-teman tinggal datang ke sini ngantri ngambil makanannya. Dan menurut dari hasil voting kita di Gform ya kan ya. Jadi kan dari panitia bikin Gform gitu ke teman-teman yang udah melaksanakan offline. Warung ini jadi favorit dan primadona nih untuk teman-teman ketika lapar, malas ke CL, ke kantin FISIP aja makannya di sini, gitu kawan-kawan. Yuk lanjut. Habis dari kantin FISIP ya. Jadi tuh sebenarnya tuh gedung A dan gedung B itu memang saling terhubung ya, yang dimana gedung A di sebelah kanan, sebelah kirinya itu gedung B. Kita bisa langsung ke masing-masing gedung melewati jembatan Siratal Mustaqim, enggak. Jembatan namanya itu kantin FISIP gitu. Oke, kalau dari offline itu kegiatan, bukan kegiatan sih ya, suasana hampir sama kayak gini nih.
sebelah sini itu ada KPRI UB, yang dimana kalau misalkan teman-teman pengen beli jajanan atau gimana-gimana, di rokok juga, di sini juga bisa nih untuk beli jajan. Dan sebelah kanan ini ada fotokopian. Jadi kalau misalkan teman-teman buru-buru gitu kan, ya lagi ada penugasan offline gitu, lagi kuliah biasa, terus perlu ngeprint, langsung ke lantai dasar gedung B, sebelah kanan ada fotokopian. Jadi ada dua fotokopian ya, di sini sama di gazebo belakang. Yuk. Oke, jadi ini mungkin suasana di gedung B ya, di bagian lobinya nih. Jadi memang di gedung B ini dulu waktu kuliah offline ini juga digunakan untuk pelaksanaan ST, ya kan? Jadi kalau misalkan teman-teman merasakan ST secara Zoom, ya kan? Kalau dulu pas lagi offline kita juga menggunakan tempat ini nih, persis di sini untuk melaksanakan rangkaian ST. Dan hebatnya lagi kalau misalkan di gedung B ini ya, misalkan teman-teman bisa lihat kan ya, ini ada lift nih. Pasti sebelah kanan lift itu akan ada namanya toilet. Jadi teman-teman gak perlu capek-capek mencari lokasi di mana toiletnya. Toiletnya itu ada di sebelah kanan lift, gitu kawan-kawan. Mungkin kalau penjelasan gedung B di bagian lobinya sih ini aja ya. Kita akan lanjut ke lantai 3. Ikutin. Tadi kan naik tangga capek-capek, sekarang naik lift, slow aja. Ayo. Buar. Oke, kita udah sampai di lantai 3, yang dimana lantai 3 ini tadi kan dijelasin ya di gedung A ya, merupakan lantai untuk jurusan tercinta kita, sosiologi. Tapi mungkin di lantai 3 gedung B ini aku mau ngejelasin tentang suasana perkuliahan pas lagi offline. Oke, kita coba kesini ya. Siapa tahu kelasnya buka kan ya? Oh, ini dia. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan dengan jeli ya, kayak misalkan teman-teman lagi buka siang, kan kayak ada kode-kode gitu kan ya, kayak B31 dan sebagainya gitu kan ya, kode kelas. Nah, sebenarnya itu angka 31-nya merupakan nama ruangan kelasnya. Jadi pas lagi offline itu kalau misalkan teman-teman kebingungan di mana kelasnya nanti ya, itu nama kodenya itu yang itu. Kayak ada angkanya kan, misalkan 5.2 berarti lantai 5 ruangan 2 gitu. Kita cobain kali dulu ya, bisa nggak ya? Cuk, bisa dong. Wah, nostalgia juga ya. Ya, mungkin ini kayak penggambaran ya waktu kita kuliah offline gitu. Dosen duduk di depan, mahasiswa duduk. Sebenarnya dulu bangkunya gak gini sih, ini mengalami upgrade ya, bagus sih nggak apa-apa. Dan juga mungkin suasananya juga sama persis ya, jadi cukup kangen deh kuliah offline itu gimana. Kayak misalkan lagi kelasnya Pak Anas atau enggak kelasnya Pak Mondri kan ya, duduk kayak gini. Bang, mau nanya Pak, gitu kan kurang lebih kan ya. Terus apa lagi di kelas ini ya? Oh ya, mungkin kalau misalkan teman-teman perhatikan dengan seksama, setiap lantai ya sebenarnya ini spill aja karena kita cuma masuk ke satu kelas aja. Itu suasana dan juga mungkin ya bentukan bangku dan juga papan tulis itu penempatannya agak berbeda nih. Tapi yang jelas esensinya sama sih untuk menunjang kita belajar secara offline atau perkuliahan pada umum. Kok jadi ada narasi belajar offline ya, padahal itu belajar kayak biasa gitu ya. Gitulah kurang lebih. Tapi mungkin ya sama aja sih, nggak ada berbeda ya. Nanti teman-teman akan merasakan kok kalau misalkan sudah offline ya, tapi nggak tahu offline-nya kapan. Yuk lanjut ya. Oke. Gelap juga tapi ya kalau lagi pandemi gini. Oke, mungkin tadi aku udah ngejelasin kan ya tour pas lagi di kelas. Selanjutnya kita akan datang ke lantai 7 ya, di mana itu tentang menjelaskan tentang lokasi auditorium Nuswantara. Oke, mungkin ya. Dadah. Sekarang kita udah di lantai 7 ya kawan-kawan. Yang kayaknya sih banyak banget perubahan ya. Dulu waktu lantai 7 tuh nggak salah tuh waktu kita welcoming staff muda himpunan ya, itu di sini ada kayak panggung teater nih, cuman coba kita lihat dulu ya. Jadi kelas loh sekarang. Wah gokil. Banyak banget perubahannya. Wih masih mulus dong. Sumpah harus lihat deh. Ini jadi ruang kelas loh. Wow. Banyak perubahannya. Jadi ya mungkin ya ini untuk memaksimalkan juga karena kan setiap tahunnya akan ada penambahan mahasiswa. Pada akhirnya ya jadilah seperti ini. Oke,
mungkin kita back to topic ya, karena memang di lantai 7 ini kita akan membahas tentang auditorium yang biasa kita gunakan ketika kuliah offline. Jadi kita akan masuk ke auditorium Nuswantara ya. Jadi kawan-kawan bisa nggak ya masuk ya? Kalau bisa masuk, aku cerita dalam aja ya. Kalau bisa masuk ya. Oke. Ya, nggak bisa masuk. Oke, mungkin kalau teman-teman tadi di lantai 7 gedung A itu udah ngeliat auditorium yang berbeda, dan lantai B juga ada auditorium Nuswantara yang dimana bisa dibilang nih auditorium terbesar kali ya, terbesar yang ada di Visip UB. Jadi tempat ini tuh dulu waktu di angkatan aku 2019 itu untuk tempat latihan mata kuliah apa ya, SAS ya, tentang penggunaan delay. Itu kita di sini, seangkatan di sini kita seminarnya di sini nih untuk pelatihan menggunakan delay. Dan juga waktu itu ada seminar yang dilaksanakan sama apa ya? Lupa aku waktu angkatan aku tuh tentang tamu dari Jerman, nggak usah ada di sini nih. Ada Mbak Genta juga. Waktu itu kita kuliah tamu matkul dia di sini itu menghadirkan sosok dosen dari luar negeri gitulah. Kita kayak seminar gitu. Walaupun aku jujur waktu pas lagi pelaksanaan nggak paham apa-apa sih, karena bahasanya beda, nggak ngerti aku. Jadi bisa dibilang auditorium Nuswantara ini dipergunakan untuk seminar-seminar atau acara resmi dari kampus maupun dari himpunan. Ini bisa digunakan di sini nih. Oh, ini ya. Waktu Mubes nggak sih? Bukan Mubes. Voting mahasiswa berprestasi. Di sini juga. Mawapres di sini juga nih waktu itu. Ingat aku. Ya kurang lebih kalau lantai 7 sih ya itu aja sih. Sebenarnya pengen jelasin tentang ini ruang teater gitu kan ya. Apa sih panggung teater gitulah. Konsepnya kurang lebih sama kayak di Pangpres lantai bawah tuh di gazebo belakang. Cuman berhubung sudah tergusur mungkin ya, digantikan dengan ruangan kelas, ya mau bagaimana. Jadi mungkin ya sekarang kita kembali ke lantai dasar aja deh ya. Kita akan bertemu lagi dengan Cipuy untuk membahas ke pembahasan selanjutnya. Kalau nggak salah itu tentang gedung C ya. Jadi tungguin aja ya kawan-kawan. Loh, kok satu? Bentar nih kayak agak lama nih kayaknya kita nih nunggu. Di lantai 1 soalnya nih. Ngomongin apa ya, biar nggak ngisi kekosongan ya. Ya mungkin di lantai 7 ini juga ada beberapa cerita urban legend yang diturunkan dari angkatan atas ke angkatan bawah, terus ke angkatan aku ya lebih khusus ya. Cuman ya kalau kita buka di sini nggak usah kayaknya. Nanti dengerin aja ketika udah kuliah offline ya, santai aja. Karena memang, udah nyampe dulu lift ya. Aku potong ya. Nanti pas lagi kuliah offline kita cerita tentang ini aja, oke? Kita ke lantai 1. Oke guys, jadi tadi kita udah melaksanakan tour lobby 37. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa aku pada akhirnya keluar dari lift sebelah kiri nih? Karena memang di Visip sedang ada pembangunan. Itu dia. Kita lagi ada pembangunan untuk memperbaiki sarana prasarana untuk teman-teman sekalian menunjang di kuliah selanjutnya. Tapi abis ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita untuk tur kali hari ini bareng sama Cipuy. Ayo, berangkat. Lepas masker kali ya? Boleh. Gimana? Dalam gedung B masih sama kah? Lantai 7-nya udah berubah aneh Pak. Tadinya kan ada teater kan ya, tapi tiba-tiba berubah jadi kelas itu panggung kan. kecil gitu. Iya, udah nggak ada sekarang. Lah sekarang jadi apa? Kelas. Jadi kelas sumpah. Beda sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Berarti ruang kelasnya gede dong? Gede banget Pak sumpah. Terus juga tadi slide door-nya halus pas suaranya. Jadi kayak baru udah berkualitas sih, ya nggak apa-apa lah. Jadi kita kemana abis ini? Sekarang kita ke gedung C, ke parkiran sih, lebih tepatnya parkiran lantai 2 gedung C. Karena emang kita jatuhnya lagi di luar ya, jadi kita nggak apa-apa sih menurut aku ya. Kalau kita buka masker, karena kasihan juga Pais, nemenin Pais buat dan juga mungkin biar kita merasakan udara segar yang ada di Visip UB. Iya sih. Iya udah, capek-capek pakai masker. Nggak ngeliat, kalau misalnya teman-teman bisa memperhatikan, enggak, ini sejuk banget, jujur ya, sejuk banget meskipun lagi panas ya. Jadi agak disayangkan lah menggunakan pembatas. Oke, kita menuju ke gedung C kawan-kawan. Semoga aja kayaknya nggak banyak perubahan ya sih, lantai 2 ya meskipun ya parkiran ya, namanya parkiran ya. Waduh, nostalgia ya waktu kita jadi keluarga baru dan maba Visip ya. Kepada jalan kan lurus re. Jadi kalau misalnya pas lagi maba ya, maba nih bukan keluarga baru ya, maba.
kita digiring sini nih sama teman-teman PKD Maba nih buat melaksanakan rangkaian PKD Maba. Oke, lanjutin deh, capek gua ngap. Oke teman-teman, aku lanjutin ya. Jadi di lantai 2 parkiran lantai 2 gedung C ini, kenapa aku sama Faiz ngebahas? Karena cukup mengenang memori kita. Memorable banget ya. Karena ini adalah kalau misalnya di ST itu CB terakhir dilaksanakan di sini. Iya. Terus CB. kemudian kalau misalnya dari PK2 itu apa inaugurasi ya? Inau sama setiap rangkaian di sini mulu nih ya. Iya. Cuma ya mungkin itu aja sih masalah lantai 2 gedung C ini parkirannya nggak ada. Oh sama ini terakhir is Apa ya? pas kita jadi staf magang, baru staf magang kan kita ngadain games, inget gak? Oh, iya kan? ingat. Ya itu kita juga ada di sini juga, kita adalah kayak sambutan pas kita menjadi staf magang, kita main games untuk lebih mengenal lagi dengan tiap departemen. Mungkin itu aja sih. Kita balik lagi sekarang ke tulisan kali ya, alun-alun visip. Iya ya. Siap. Alun-alun visip ke tulisan visip. Untuk seluruh fasilitator. Ada siapa tuh? Tapi sampai sekarang tuh masih mikir gitu loh, Is. Kenapa? Kita waktu itu satu angkatan berapa sih? 169. Enggak, 2019. 19. Oh, gua nggak tahu, lupa gua. Maksudnya bisa muat gitu loh. Bisa muat dan itu masih apa sih? Kayak maksudnya bayangin aja ada 1.000 orang lebih dan itu kan kalau aku kan ada jatuhnya di bagian belakang karena kan 32. Oh, Iya. masih ingat anak 32 nih. Aku Kita berapa sini ya? aja. 8. 32 dan itu tuh masih ini is apa? Enggak punggung tuh enggak ditembok. Punggung tuh Ya nggak itu mungkin juga karena udah paham situasi di medannya sih dari bagian panitianya ya, udah mensurvey duluan kali ya. Jadi bisa ditempatkan sih. Oke, ini keren juga ini ikonik juga nih masalahnya nih. Hah. Lokasi ikonik juga nih. Kalau seingat aku is, ini terakhir kali sama ada salah satu proker BEM itu namanya apa ya, tentang mengenang selama masa kabinet di satu visip ini apa namanya? Kabinet bukan Harmoni Juara pastinya, bukan Kosong Nasra juga. Gue lupa namanya. Iya itu kan ada kita ditampilin apa sih kayak memorable banget lah buat tiap ketua himpunan pada saat itu ya. LKM LSO juga sih. LSO. Terus habis itu kita lanjut ke Bagian tulisan online visip. langsung ya. Dan karena ini masih siang ya, sekarang kan jam 1 Terik banget, boy. Terik banget, ya kan? Ini kurang cocok is ya, kalau misalnya mau nongkrong di sini kurang cocok. Karena spot ini enaknya sih pas lagi malam ya, lagi pengen rapat gitu, terus lagi pengen kongkow aja di sini enak nih pasti jam-jam segini, bukan jam segini maksud aku ya, malam-malam gitu. Tapi kalau sore sih lumayan juga sih, kalau bisa dibayangin kayak duduk santai gitu kan, ada pegangan tangan, ya kan? Kayak dapet aja. Oke, kita akan berangkat ke alun-alun visip. Mungkin nih satu-satunya kali ya di UB yang punya alun-alun kali ya, bisa dibilang. Emang ada lagi? Tulisannya sih ada FEB. Alun-alun ngomongnya. Oh kurang tahu saya. Saya juga kan, kurang tahu sih, saya juga maba. saya 2022. Oke, alun visip ya. Apa ya? Gue nggak ada memori apa-apa sih sini. Paling waktu itu cuma buat foto mubes doang. Buat apa sih? Oh Foto iya, profil mubes. ya? Foto Foto profil buat si di name tag itu. Iya nemtek. Name tag-nya di sini waktu itu. Ya mungkin salah satunya kenapa kita bahas juga adalah karena banyak banget kalau misalnya mungkin teman-teman search di Instagram kayak hashtag Visip Brawijaya atau misalnya teman-teman nge-search di Google Visip Brawijaya pasti langsung muncul tulisan ini dan ini termasuk salah satu baru ya. Baru sih waktu kita semester 2 ya baru clear. Semester 2 itu baru clear. Tuh. Iya. Ya jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah kuliah atau nggak sampai kuliah offline juga sih teman-teman lagi main ke Malang jangan lupa untuk foto di depan tulisan visip ini kan lumayan buat identitas juga lah ya kan, buat jadi identitas mahasiswa visip lah kan nggak apa-apa gitu, tapi yang pasti kalian mahasiswa sosiologi bukan visip. Iya. Mau kemana abis ini? Di sini kita langsung pulang aja. Pulang. Oh tapi sebelum kita pulang mau nggak nge-explore gerbang-gerbang aja nih biar mereka tahu gimana gerbang-gerbang yang ada di sini. Kan ada banyak ada Saking- KPRI. Apa? kan banyak nih ya kan mungkin gerbang yang paling dekat aja Is. Yang paling deket ya sama jadi spot yang sering kita lewati aja kali ya. Iya boleh. Oke boleh, nantikan aja ya habis ini. Oke, jadi habis kita explore visip, ngapain lagi kita boy? Ya paling ini jadi akhir dari sosiotour kita. Yap.
Cuma sebelum kita balik, kita bakal nunjukin sebenarnya banyak sih, ada beberapa pilihan gerbang yang bisa dijadikan opsi buat kalian yang sekiranya tinggalnya di daerah Kerto-Kertoan. Yap. Itu jadi bisa lah sambil jalan kaki. Tuh, mungkin silakan nih ngambil motor dulu. Tapi sebelum kita berangkat, kayak tadi agak sedikit nggak fair ya. Aduh, nggak jadi deh. Iya, jadi teman-teman mohon maaf Kalau ya kalau motornya? misalnya emang sekiranya mungkin di dalam gedung itu kita berdua nggak maksimal karena kan harus sendiri-sendiri ya. Karena ya memang tiba-tiba ada peraturan bilang kalau misalnya memang harus berdua doang yang masuk. Sementara kalau misalnya teman-teman cek ke video bukan visit tour yang ada di rangkaian PK2 itu boleh bertiga. Jadi mungkin Betul. perlu dipertanyakan ya. Karena kita juga udah izin sesuai dengan alur perizinan yang sudah kita juga jatuhnya ngikutin alur perizinan Yang dari sama PK2 malah ya, yang sama. yang sama. Dengan nama yang sama, kemudian juga udah di ngechat langsung ke Pak Bambang selaku wakil dekan Masker dulu pakai. wakil dekan 3 atau di bagian kemahasiswaan. Cuma ya mungkin karena kita jurusan ya jadi dipandang remeh. Jadi Sempurane, Mas. mohon maaf ya teman-teman kalau kita kurang maksimal dalam menjelaskan di bagian dalam gedung. Ambil motoris? Yaudah, kita siap-siap berangkat ya. Jadi ini yang dinamakan dengan Gerbang Vapet. gerbang Vapet. Ya. Kenapa dinamakan dengan gerbang Vapet? Karena ini langsung Berhadapan kalau- dengan Fakultas peternakan. Iya. Nah, ini teman-teman bisa kalau misalnya yang ngekos di daerah Kerto-Kertoan, nah ini bisa masuk lewat gerbang ini. Cuma karena ini masih kondisinya lagi online, jadi gerbang ini ditutup. Yap. Jadi teman-teman santai aja. Kalau misalnya nggak usah bingung, nggak usah dari Kerto harus ke veteran, nggak perlu ya. Nggak usah lah. Iya. Jadi teman-teman bisa kok ke kampus lewat jalan kaki. Tapi ini jalan kaki ya, nggak bisa pakai motor loh. Ingat ya. Lanjut ya. Lanjut. Ini adalah mungkin opsi terakhir yang bisa kita berikan untuk teman-teman yang masih Kerto lagi ya. iya masih Tinggal di daerah Kerto, yang masih mungkin bagi teman-teman yang belum tahu daerah Kerto, nanti pasti kalian kalau nyari kos-kosan pasti diarahinnya Yang ke Kerto dekat ya, ke Visip dulu kan ya. Iya. Kampus UB maksudnya. kampus UB. Iya. Nah makanya itu ini di belakang kita berdua itu ada namanya gerbang Watugong atau gerbang teknik. Yap. Nah, ini bisa diakses juga dari Kerto-Kertoan, ya. Dan mungkin ini yang jadi cerita lucu di kita adalah kalau Iya. misalnya ospek nggak bisa lewat sini. Karena nantinya akan menjadi clash antara Visip dengan teknik. Biasanya tuh ada sistem pengambilan nemtek ya kan. Gitu. Jadi kalau dulu tuh kita harus menjaga martabat nemtek jangan sampai keambil sama teknik. Gitu sih kalau dulu ceritanya ya. Gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung kalau dari gerbang teknik itu ke arah mana. Jadi teman-teman kalau masuk dari gerbang teknik itu ya, bilang aku, itu langsung ke kanan langsung ketemu Langsung Visip itu? langsung gedung Visip. Langsung ketemu gedung C, belakang Ya, gedung C. langsung ke gedung C. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung karena sebenarnya kalau masih daerah Kerto ya, masih ketemu lah langsung ketemu gedung Visip ya. Gampang lah dari Vapet teknik langsung ke Visip. Oke. Langsung Kak Saatnya kita pulang. pulang ke veteran ya. Nanti Iya. teman-teman juga tahu kok. Oke, berangkat. Oke teman-teman, sekarang udah berada bagian paling akhir dari video ini. Kalau misalnya nggak enjoy ya mohon maaf karena kita kurang maksimal ya. Bukan bidang kita juga sih sebenarnya malah. Ya tentang coba aja lah. Tapi ya kan terbaik untuk 2001 kan. Kita Yoi. terbaik gitu. Mungkin segitu aja dari video ini. Tapi kayaknya nggak afdol sih kalau kita nganut video ini dengan jargon sosiologi sih. Thank you udah diingetin Is. Oke, boleh ya. Oke, mungkin satu kata saya sosiologi. Solid, satu jiwa. Kalau ke kampus naik motor. Waktu maba mesti jalan kaki, semester 2 baru bawa motor. Bawa kendaraan. Biasanya kalau ngampus aku jalan kaki, soalnya kosan aku emang deket sama Visip. Lebih sering naik ojol sih karena ke Malang nggak bawa kendaraan pribadi. Karena aku punya kendaraan, ya aku bawa kendaraan berupa sepeda motor. Aku tuh kalau misalnya ke Visip lebih sering jalan kaki. Kalau naik motor biasanya masuk lewat Vapet. Apa? KPRI. Lewat gerbang veteran sama gerbang KPRI. Lewat gerbang veteran, gerbang MT Hardono, sama lewat gerbang teknik.
Aku biasanya lewat gerbang pintu keluar teknik, kalau nggak gitu lewat gerbang Vapet. Seringnya lewat gerbang KPRI, kalau nggak lewat gerbang Vapet. Nah tergantung tuh teman-teman, kalau teman-teman tinggal di daerah Sigura-gura mungkin teman-teman bisa lewat gerbang veteran, atau teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Suhat itu bisa lewat gerbang Panjaitan, atau biasa kita sebut gerbang BNI. Jadi untuk daerah Suhat itu bisa lewat 2 gerbang yang berbeda gitu. Lewat gerbang teknik. Gerbang teknik itu lebih sering aku lewatin karena kosan aku lebih mengarah ke gerbang teknik. Kalau gua parkirnya langsung di dalam kelas. Ya di parkiran lah, mau di mana, di FISIP. Kendaraan parkir di FISIP. Biasanya parkirnya di samping gedung C atau enggak di belakang gedung B. Ya mungkin karena FISIP nyediain lahan parkir, ya pasti kita parkir di FISIP. Kendaraan parkir di FISIP, kosan Godin. Turun ke gazebo himpunan buat ngobrol-ngobrol sama teman, ngerokok. Ya refreshing lah. Kalau habis kelas biasa nongkrong sih di gazebo di bawah sekret himpunan ya. Kalau asistensi gue jarang ikut. Di gazebo belakang sama gazebo samping. Kalau untuk nongkrong biasanya di gazebo belakang, tapi kalau untuk asistensi atau nugas gitu di gazebo depan soalnya lebih kondusif. Abis kelas tuh pasti langsung ke gazebo yang di bawah himpunan gitu sih. Terus kalau buat asistensi kayaknya lebih sering di lorong-lorong deket ruang dosen itu deh. Biasanya kita nongkrong di gazebo belakang, dan asistensi itu biasanya dilakuin di gedung B, di lantai 3, lantai 4, dan lain sebagainya. Atau di gazebo A, itu di antara gedung A dengan gedung B. Atau di gazebo C, di antara gedung B ke gedung C. Habis kelas nongkrong di STMJ di bawah Hima, atau enggak tidur di sekret himpunan. Sehabis kelas tuh aku lebih sering ke kantin dan gazebo, karena sehabis kelas pasti lapar dan aku tuh doyan makan. Kalau kantin favorit ya kantin FISIP, yang penting ada kopi buat ngobrol. Dan kalau menu favorit biasanya yang nggak pernah lewat itu brokoli. Kantin favorit kantin FISIP, biasa soto babon sama lalapan. Kantin pojok sebelah kanan, makanan favoritnya nasi sama puyuh hai. Kalau makanan favorit aku ayam suwir, terus kedai yang menurut aku enak dan murah itu di kedai yang deket sama gedung A. Itu favorit banget sih buat aku pribadi. Makanan favorit ada 2, itu yang pertama ada ayam geprek sambal hijau sama mie ayamnya. Jadi kalau kantin favorit aku itu ada di antara kantin menuju ke gedung A. Di sebelah kiri itu ada tempat makan. Di situ ngejual nasi uduk, nasi kuning, ayam suwir dan sebagainya. Itu adalah favorit aku sendiri. Selain enak, itu juga murah. Itu di ujung gua nggak tahu jasnya di mana, atau nggak beli soto babon, cuman setengah porsi. Lauk yang aku sukain itu lebih ke lele, sayur jamur, sama perkedel, kayak gitu. Gitu. Dan tadi kalau misalnya kalian engah, itu ada jalan masuk lurus terus, nah itu ke arah kantin. Ini kalau misalnya emang ada dosen yang seru, gue ngap banget. Jadi kalau teman-teman mempertanyakan UKT kalian itu masuknya kemana aja, salah satunya adalah proyek FISIP. Lihat itu kawan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nastu civitas akademika, amin. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Selamat uang UKT kalian masuk ke dalam proyek FISIP selanjutnya. Iya. Karena uang UKT kita berdua di angkatan 19 masuk ke alun-alun FISIP. Uang UKT angkatan 20 masuk ke gedung C. Gedung C sekarang udah bagus, Pak. Sekarang makanya udah mau buka rooftop kan? Belum naik nih. Dan yang terakhir adalah uang UKT kalian. Jadi ini mungkin nanti kalau kalian offline udah bisa ngeliat pembangunannya, jadi mungkin ya kalian bisalah jaga kayak jangan sentuh tembok itu uang UKT gue di situ. Tapi ada yang bahaya sumpah. Sejak kapan mahasiswa FISIP kayak gini mukanya? Sejak kapan mahasiswa FISIP kayak gini berbut? Sejak kapan? Ini nggak menggambarkan mahasiswa FISIP-nya. Tapi Bang BRI, gue pakai BCA, nggak suka gue. Ya, gue juga BC lagi. Gue BNI lagi. Ya udah makanya nanti kalau offline tungguin aja deh, nanti berisik lu balik pada kelas.